all things work together for the good of those who love God. Love God. Welcome Fuse family. It's glad to have you all back in here to worship God, to praise His name. Kita mau katakan bahwa nama Tuhan adalah nama yang paling ajaib di atas segala nama. Amin. Let's come and praise Him together. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa kami Tuhan memuji-Mu. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak Kau sumber kemenanganku, layak
Raja mulia, oh, Raja mulia. Kaulah yang ajaib Tuhan. Tiada Allah yang seperti-Mu Tuhan. Janji-Mu itu iya dan amin Tuhan. Kami percaya Tuhan. Janji-Mu Tuhan itu teguh Tuhan. Seperti sinar Tuhan yang selalu terbit di pagi hari. Gak pernah gagal setiap hari. Amen. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Engkaulah jangkar hidupku. Tak sekalipun ku goyah, firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku, dan ku aman di dalam-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara
mentari bersinar, begitu pun janjimu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Hello guys, how are you guys doing? Welcome back to Fuse Online Service. Saat ini kita mau sama-sama dengerin another words of God. Sama-sama we just want to learn about Christ more and more. But before that, I just want to invite everyone yang mungkin baru pertama kali dengar atau mungkin udah sering dengar, udah tahu juga mengenai Fuse, what it is, our community, kita hangout di mana. Biasanya we always have weekly Zoom meetings, di mana kayak you guys, if you looking for a community, if you're looking for a family, if you're looking for a support system in Christ, you know what, feel free to join us. Just go to our Instagram and just DM us, direct message us. We are here, kita akan reply, and you know, hopefully you guys can be a part of this wonderful family. Amazing. So yeah, thank you so much, and thank you for the team. Thank you for the worship. That's just wonderful before. Let's just start in prayer, okay? Lord Jesus, we thank you for today. We thank you for this wonderful opportunity for every one of us to be here. Kami percaya Tuhan, kami ada di tempat ini bukan suatu kebetulan, tapi kami tahu ada sesuatu yang Engkau sedang mau ajarkan kepada kami, ada sesuatu yang Engkau sedang mau membentuk kami pada saat ini. Dengan kami mendengar firman Tuhan ini, kami mendengar sharing yang ada Tuhan, kami percaya Engkau yang sedang bekerja, Holy Spirit, Roh Kudus bekerja di dalam kami, hikmat kami juga sama-sama bertumbuh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Thank you Jesus for this wonderful opportunity. Thank you, and in the name of Jesus we pray. Semua sama-sama katakan, Amen. Oke, jadi hari ini kita mau bahas mengenai satu hal, right? Kalau bisa lihat title-nya nih. Nah ini bacanya gimana nih ya? The Good Works. Tapi kok kenapa ada yang ditandai nih? So actually the way to read this is actually the God Good Works. Makanya kenapa dijadiin satu? God and Good. Right? This is interesting karena gini. Kalau misalnya kita lihat, apa sih, what is the most famous verse? Apa sih ayat yang paling terkenal lah bisa dibilang ya? Kalau misalnya kita ngomong soal Tuhan itu baik gitu kan. The God works gitu. God good works for us gitu. Apa yang Tuhan lakukan buat kita adalah baik. Saya rasa ini salah satu yang semua kita pasti tahu, yaitu di Roma 8 ayat 28. Sama-sama kita mau baca. And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Nah, sekali lagi saya mau highlight, ada beberapa hal yang di-highlight nih di sini nih. We know that in all things, dalam segala hal. Oke, kita semua tahu kalau di dalam segala hal Tuhan bekerja untuk kebaikan, for the good, untuk kebaikan kita semua, for those of those who love Him. Jangan lupa, untuk mereka yang mengasihi Dia, who have been called according to His purpose, sesuai dengan panggilan yang daripada Tuhan. Nah, this is interesting. Kalau misalnya kita pikir, oke, berarti artinya Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu. Dan Tuhan selalu bekerja untuk semua menjadi baik. Oke, berarti kalau gitu semua hal baik ya, berarti ya. Nah, wait, what about this pandemic? Ini pandemik ini gimana ya Tuhan ya? Banyak gak sih dari kita yang selalu bertanya-tanya sejak setahun lalu, Tuhan pandemik ini maksudnya apa sih? Tuhan, mungkin kita ada yang ke-efek sama this pandemik lumayan parah misalnya. Baik itu sickness, baik itu mungkin dalam kerjaan kita, dalam bisnis kita, dalam family kita, dalam relationship kita maybe. During this pandemic, I believe everyone is experiencing sesuatu hal yang mungkin ada yang baik, tapi banyak juga yang kita ngerasa kok not so good ya. Tapi ya udahlah, mungkin kita berpikir, at the end of the day kita bisa belajar dari pandemik ini ya kan, kita bisa belajar menghargai tentang waktu. We can learn more about relationship. Mungkin Tuhan lagi ngajarin kita untuk lebih slow down in our life, try to enjoy our life, ya kan? Try to find God, bla bla bla, which is I agree, right? But then again, okay, kalau misalnya itu kita bisa cari alasan yang lain, tapi tetap nih ada banyak hal yang sebenarnya tetap
mau kita lihat dari angle manapun kita nggak ngerti. We just don't get it. Kematian, depresi misalnya, right? Kegagalan misalnya kan, atau misalnya mungkin bangkrut, atau mungkin apapun. Banyak hal di dalam hidup ini yang kita alami, yang sebenarnya kita benar-benar nggak bisa, we just cannot comprehend gitu loh. Ini bagusnya di mana ya Tuhan ya? Baiknya di mana ya gitu ya kira-kira ya? So, what are the truth? Right? Apa sih kebenarannya? Apa sih sebenarnya kebenaran dari ayat ini? Karena firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Kalau Tuhan bilang, we know that in all things God works for the good, right? Of those who love Him, itu sudah pasti demikian. Nah, so we're gonna learn that. God good works number one ya. God good works number one. Kira-kira apa sih? Tuhan memakai segala sesuatu buat kebaikan kita, itu benar. Tetapi bukan artinya segala sesuatu itu baik. Nah, God uses all things for our good, but not that all things are good. Ini menarik banget. Tuhan bisa memakai segala sesuatu menjadi untuk kebaikan kita. Tetapi bukan artinya segala sesuatu itu adalah baik bagi kita, mata manusia. Karena berbeda sekali. No matter how optimistic we are, gak peduli mungkin kita bisa berpikir sesuatu hal yang baik, tapi pasti banyak hal di dalam dunia ini yang kita alami yang we just cannot understand, dan kita merasa kayak, this is just bad. Ini benar-benar gak ngerti lagi, kita bisa lihat kebaikannya dari mana. Right? But remember that God is way more powerful than all these bad things. Tuhan bahkan udah conquer kematian. God even conquer death. What are the meaning? Nah, we gonna learn that later, right? Nah, kita mau bahas ini dulu. Ini salah satu contoh di mana sesuatu yang menarik nih di dalam alam kita. Garam. Nah, siapa yang kita mengkonsumsi garam hampir setiap hari? Saya rasa hampir semua orang di dunia ini mengkonsumsi garam hampir setiap hari. Dan apalagi kalau orang Indonesia perlu banget yang namanya rasa. Makanya kenapa kita tuh harus makan garam. Nggak bisa kalau nggak ada garam. Padahal sebenarnya kalau dilihat, garam itu adalah sodium chloride, Na+Cl. Ini menarik karena sodium by itself, sodium kalau itu sendiri itu berbahaya sekali buat manusia. Ada metalnya di situ. Chloride, kalau itu chloride-nya sendiri, itu juga bahaya banget. These two things are supposedly really bad for you human beings. Sebenarnya dua hal ini bahaya banget. But yet, Tuhan bisa rubah tersebut, ternyata Na+Cl, sodium chloride kalau digabung menjadi garam, which is menjadi sesuatu yang enak, menjadi sesuatu yang semua orang bisa rasakan. Right? Jadi artinya apa? Tuhan benar-benar bisa pakai hal yang buruk. God can take things that are bad. Tuhan bisa ambil hal-hal yang buruk bagi kita. Dan works all things together for good. Tuhan itu bisa pakai semua hal yang buruk dalam kehidupan kita, yang kita kira buruk, yang kita kira jelek, yang kita kira timingnya nggak tepat. But yet Tuhan bakal pakai itu for your own good. Tuhan bisa. Sama seperti tadi garam. Kalau sodium and chloride sendiri-sendiri itu bahaya sekali. But then Tuhan bisa pakai itu menjadi sesuatu yang luar biasa enak buat kita semua. Right? That's just amazing. Right? Gimana sih cara Tuhan melakukan demikian? Tuhan datang ke dunia to redeem us. God is redeeming all things. Tuhan mengklaim, menebus kita semua. He is making all things new. Yang tadinya mungkin kita ngerasa, aduh kok buruk ya, gitu ya. But yet because of God, because of Christ, Tuhan bisa membuat segala sesuatu yang buruk bisa menjadi luar biasa baik dan luar biasa indah. Simpelnya begini aja. Yang paling luar biasa adalah kematian Kristus. Right? Kematian Kristus pada saat Kristus disalibkan. Wow. Itu rasanya buruk sekali harusnya ya kan buat dia. But yet Tuhan bisa pakai sesuatu yang buruk, sesuatu yang sangat berdosa, sesuatu yang sangat jelek bagi manusia di saat itu, pada saat mengenai kematian Kristus disalibkan.
Tuhan bisa pakai lambang salib yang tadinya sesuatu yang hancur, yang jelek, berdosa. Tuhan bisa pakai itu menjadi kemenangan buat kita semua. Because of the cross, we are redeemed. Karena Tuhan, karena Kristus mati di salib, kita semua diselamatkan. Wonderful, it's amazing. Because of this, Tuhan sudah buktikan kalau Dia lebih besar dibandingkan all of our tragedies. Kita punya tragedi yang ada dalam kehidupan kita. Kita punya failure, kita punya losses, kita punya segala hal yang buruk. Tuhan lebih besar daripada semua itu. Dan saat ini, Tuhan pengen ngomong ke kalian semua. Yes, kalian mungkin kondisinya nggak bagus. Kalian mungkin situasinya nggak bagus. Banyak tragedi, banyak losses in your life right now. But God is bigger than all of that. Reminds us that Tuhan akan memakai segala sesuatu. God will be, all things will be worked out for our good despite our situation. Tuhan bakal memakai segala sesuatu, walaupun keadaan kita gimana pun, for your own good. Right? And it's yes and amen. Tuhan bisa, kalau misalnya Tuhan bisa mengubah salib yang tadinya sangat jelek sekali lambangnya, Dia bisa menjadikan itu menjadi lambang kemenangan buat semua umat manusia. God can use everything, all the tragedy in your life for your own good, for sure. What's next? Tadi number 1, God uses all things for our good, but not that all things are good. Nah, lanjutnya apa sih? Di Roma 8 ayat 29, kelanjutannya adalah and to be confirmed to the image of His Son. Right? God good works. Sesuatu yang baik, pekerjaan Tuhan yang dimaksud tersebut, God good works. Itu adalah Dia akan mengubah kita menjadi makin serupa dengan karakter Kristus. Nah, ini adalah sesuatu yang kadang-kadang kita just take it for granted. Kita mungkin nggak tahu apa artinya. Remember that Tuhan pada saat Dia hidup di dunia ini, He is also suffered. Dia juga mengalami hal yang gak enak dalam hidupnya. Dia juga bisa dicerca, dia bisa dicemooh, dia bisa diusir. Dan bahkan dia bisa disalibkan dan dia bisa mati. Wow. Tuhan Yesus mengalami segala macam tragedi di dalam kehidupannya, di dunia. But yet ada satu reason why. Because God wants us to be conformed to the image of God. Remember that our good here does not mean for our pleasure or comfort. Yang maksud Tuhan akan menjadikan segala sesuatu baik bagi kita. Itu bukan artinya sesuatu yang mungkin kita enjoy, sesuatu yang mungkin kita suka. Sesuatu yang mungkin kita pikirkan, dream kita, impian kita, segala sesuatu yang baik yang kita sebagai manusia, dalam kedagingan kita impikan dan kita pikirkan. Belum tentu. Karena Tuhan bisa melihat kita jauh lebih dari pikiran kita yang sangat terbatas ini. God look through us, bukan dari kita punya pleasure and comfort. But God wants to transform us to be like Him. God is transforming us to be more like Christ. Tuhan pengen merubah kita, merubah karakter kita. Menjadikan image kita semakin serupa dengan Kristus. Karena itu adalah tujuan kita. Right? Dalam perjalanan tersebut, itu nggak semuanya enak. Seberapa banyak dari kita yang untuk kita bisa bertobat, untuk kita bisa mengenal Kristus, kita harus mengalami hal yang luar biasa nggak enak. Berapa banyak? Saya rasa mungkin hampir semua kita. Right? Kita harus mengalami hal yang gak enak banget dulu, baru kita, wow, I need God. Ayo, ingat gak? Atau mungkin yang kita benar-benar gak percaya Kristus, tiba-tiba one day something happen with your life, yang just extraordinary, you just can't think of anything, you realize that, you know what, God is real, Jesus is real, I just want to follow Him. Berapa banyak dari kita? Dan I just want to remind everyone, remember those times. Ingat saat-saat itu karena di situ adalah waktu, momen di mana Tuhan sedang merubah, membentuk kita menjadi makin serupa dengan Kristus.
So, contoh paling simple. Hal apa sih atau feeling apa sih yang kira-kira rasul-rasul Kristus rasakan pada saat Tuhan Yesus disalib? Nah, ini contoh nih. Contoh. Hal apa nih? Wow. Para rasul yang tadinya mereka percaya Tuhan Yesus itu adalah penyelamat dunia, nabi dan lain-lain, tiba-tiba Tuhan Yesusnya disalib. Pada saat Tuhan Yesus disalib, itu semuanya hancur. Right? Can you guys imagine? Semua hancur. Tapi di situ juga, that is the turning point of the world. Tuhan bisa pakai hal yang paling hancur. Disciple hancur, takut dan lain-lain. God can use that as a turning point for all of them. Dan di mana akhirnya hal itu, momen tersebut, penyalipan Kristus, kematian Kristus itu menjadi momen di mana semua rasul-rasulnya akhirnya dia benar-benar menyebarkan Injil because of that. Karena Tuhan Yesus mati, karena Tuhan Yesus bangkit. Baru mereka benar-benar kayak, wow, God is real. Sampai akhirnya mereka rela, mereka menjadi martir. Mereka ada yang dibunuh. Tapi mereka tetap benar-benar percaya, mereka benar-benar tetap menyebarkan Injil. Because of their faith, because of the cross. Karena kematian Kristus itu. Right? Mungkin kita nggak perlu sampai mati. Mungkin kita nggak perlu sampai demikian in our life. God is good for us. Right? Tapi yang sudah pasti adalah Tuhan akan pakai kita, apapun hal yang kita alami tersebut, untuk menjadi semakin serupa dengan gambaran Kristus. Sama seperti Yakobus 1 ayat 2-3. Ini ayat kadang-kadang kita bacanya bisa ketawa, tapi ya, this is very scary sebenarnya for us. Consider it pure joy. Wow. Coba ya, anggap aja itu semua adalah sukacita. Whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith develops perseverance. Wah, ini kita disuruh bersukacita pada saat kita mengalami kehancuran, pada saat kita mengalami trials, kita mengalami cobaan dalam hidup kita. Kita disuruh bersyukur, gimana caranya? Right? Tuhan bilang, because that will develop your faith and develop perseverance. Tahan uji. Di situ dimana karakter Kristus makin kuat dalam kehidupan kita. Right? This is easy to say, easy to read, but then harusnya ayat ini menjadi kekuatan buat kalian, buat kita pada saat mengalami situasi hal yang mungkin susah banget, yang berat banget dalam kehidupan kita. Kita bisa melihat itu menjadi, hey, you know what? Probably this is the time, mungkin sekarang ini adalah waktu di mana harusnya saya bersukacita karena Tuhan sedang merubah hidup saya menjadi semakin serupa dengan Kristus. So God expect a lot of surprise from God. Right? He has a lot of surprising things for us in store. Mungkin keadaan kita sekarang lagi enak, lagi wow, enjoy banget. We never know. God might have something surprising for us in store. Yang kadang-kadang unexpected. Or mungkin the other way around. Mungkin kita sekarang lagi susah. You never know. God might have something very surprising for all of you in store. But whatever it is, yang salah satu hal yang pasti adalah pada saat iman kita berpegang sama Kristus, semuanya Tuhan bisa pakai untuk kebaikan kita semua. Untuk kita bisa semakin kenal, semakin menyerupai karakter Kristus. Alright, there you go. First one and number 2 is to be conformed to the image of Christ. Number 3 ini kira-kira apa? God good works number 3. What it is? All things work together for the good of those who love God. Love God. Di highlight nih di sini nih. Nah, remember that. Yes, semua ini apply. But one thing for sure, yang kadang-kadang susah banget buat kita adalah for us to love God. Untuk mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan itu artinya apa sih? Mengasihi Tuhan yang paling simple adalah follow His words. Right? Ikuti aturan Dia. Kita mendengarkan firman Tuhan, menjalankan firman Tuhan. That's the easiest way, the simplest way. But yet, remember that it's also the hardest thing for us to do. It's very hard. Buat kita tuh susah banget untuk bisa love God sebenarnya. Right? Karena, remember that we love God who have been called according to His purpose. Ini juga salah satu hal. Kita kira kita udah mengasihi Tuhan, tapi satu hal lagi.
Ini semua sebenarnya untuk His purpose. Remember, it's not our plan. Banyak dari kita yang merasa kalau Tuhan kok engkau jahat banget sih, rencana gue tidak berjalan dengan apa yang gue pikirkan. Remember, it's not your purpose, it's His purpose. Ini adalah rencana Tuhan. Rencana Tuhan kita nggak ada yang tahu. Right? Manusia bisa berencana, tapi rencana Tuhan yang terjadi. Bukan artinya kita nggak berencana, bukan. Manusia can plan dan manusia harus merencanakan segala hal. Nggak apa-apa, it's okay. Because that's the way it is, right? Kalau nggak, kita nggak akan kemana-mana. But God yang bakal make it happen, hanya rencana Tuhan yang akan terjadi. Nah, rencana Tuhan itu belum tentu adalah rencana kita. Nah, jadi gimana caranya kita untuk bisa mengasihi Tuhan? Love God. Most of the times, kalau misalnya hal-hal nggak sesuai dengan rencana kita, biasanya yang terjadi adalah kita disobey God. Kita, ya udah, sorry nih Tuhan, ini adalah hal yang gue harus lakukan, sorry ya. Sorry nih, lu nanti dulu deh, Anda nanti dulu gitu ya. Saya mau melakukan hal ini dulu, apa yang gue suka. Nah, contoh Adam and Eve, ya kan? Adam dan Hawa adalah the perfect example. Manusia dari awal, memang karakternya adalah, walaupun dia ada di Taman Eden, dia ada di Taman Firdaus, di mana semuanya boleh, semuanya dikasih sama Tuhan, semuanya perfect. But, ada but-nya. Tetap manusia mencari sesuatu hal, mencari hal apa yang mereka bisa disobey. Hal apa yang mereka bisa nggak turutin. Itu memang karakter manusia, karakter daging. Selama kita di dunia, selama kita di bumi ini, selalu daging ada bersama dengan kita. Yang namanya disobey, yang namanya kita tidak mau mengikuti Tuhan, itu pasti akan selalu ada di situ sama karakternya. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Bayangin, cuma ada satu hal doang yang dia nggak perlu jalanin. Yang dia nggak boleh lakukan di Taman Firdaus. Dia lakukan juga loh. Right? Susah benar gitu ya untuk kita bisa mengikuti Tuhan. Parenting, coba jadi orang tua. Untuk kalian yang udah jadi orang tua atau mungkin kalian anak-anak terhadap orang tua kalian. Seberapa banyak orang tua kita menasihati kita? Orang tua kita bilangin kita, jangan gini, jangan gini, kamu harus gini ya. Dan seberapa banyak juga, seberapa sering juga kita bilang, lu so tau, dalam hati mungkin ya kita nggak berani ngomong langsung, tapi aduh sorry ya, lu kan udah tua nih ya kan, udah beda generasinya, I'll do it my way. Wah ya, sok tahu banget kita. Kita sudah terbiasa banget untuk disobeying things. Dan seberapa banyak waktunya juga kita akhirnya jatuh. Kita akhirnya mengalami, we suffer something. Right? Mungkin saya punya anak-anak, saya ada 3 anak. Sama tuh begitu, kita sering banget, Ford jangan gini ya, Vanella jangan gini ya. Tapi tetap aja dilakuin namanya anak-anak gitu kan. Ya ujung-ujungnya apa? Ya kalau jatuh ya jatuh. Akhirnya yang kena imbasnya, yang kena nggak enaknya adalah mereka sendiri. Padahal kita sudah memberitahu kepada mereka. Tapi sebagai manusia, sebagai orang tua, kita punya batasan. Kita nggak bisa memaksa anak-anak, mengkontrol anak-anak benar-benar 100% harus ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, nggak bisa. Right? Kita nggak bisa. Karena masing-masing manusia itu punya sesuatu. Right? Yaitu mereka punya free will. Nah ini semua sama. Even bangsa Israel aja, Israelites yang katanya bangsa pilihan Tuhan yang paling dikasihi sama Tuhan. Ini adalah bangsa yang paling terkenal untuk tidak mengikuti apa yang Tuhan minta. Ini Israelites. Bayangin, bukan cuma kita. Bangsa Israel aja mungkin ada time lebih parah daripada kita. Gitu ya. So, remember that we are very stubborn people lah. Dan kita tuh gampang banget untuk disobey God. But we are called by God. Kita semua dipanggil sama Tuhan, kita harus ingat itu. Satu hal yang udah pasti, kita sudah diberikan instruksinya, yaitu adalah firman Tuhan, words of God. Kita juga sudah diberikan grace and mercy. Tuhan udah kasih kita kasih karunia, Tuhan udah kasih kita keselamatan, Tuhan udah kasih kita pengampunan. But we are also given the ability to refuse. Kita juga diberikan kekuasaan untuk menolak semua ini. Seberapa sering kita menolak Kristus tanpa kita sadarin? Right? Seberapa sering kita disobey God? Seberapa sering kita melupakan firman Tuhan? That's when we refuse God. Right? So remember this. Remember that God's plan, God good works, itu only for those who love Him. Right?
buat kita, kadang-kadang kita suka jatuh, kita suka berdosa, kita suka nggak mengikuti Tuhan, kita suka disobey God. Well, it's human being. One thing that you have to do is just to cry out and come back to God. It's okay, kalian mau sejatuh apapun, sehancur apapun, remember that God is love. Tuhan akan menerima kalian. Tapi kita tetap harus terima konsekuensi dari apapun yang kita lakukan. But God loves you. Remember that God loves you more. Our part is to love Him. And when we love Him, one thing for sure is this plan. God's good work will be with you, for sure. God good works number 4. Nah, ini makin lama makin menarik nih ya. Nextnya apa sih? This is interesting. Tadi kita ngomongin soal banyak hal, yaitu mengenai kasih Tuhan dan lain-lain. Nextnya adalah God knew everything that would make you you. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah Tuhan tahu kalian itu akan seperti apa. Tuhan tahu pas kalian, Tuhan tahu kalian sekarang, Tuhan tahu masa depan kalian akan seperti apa. Tuhan tahu karakter apa yang kalian pegang. God knows you. God knew you. God also will know what happened to you. Right? Roma 8 ayat 29-30. For those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son. Kita semua sudah direncanakan supaya menjadi serupa dengan Kristus. And those He predestined, He also called. Kita juga sudah dipanggil. Those He called, He also justified. Kita juga sudah dimenangkan sama Tuhan. Those He justified, He also glorified. Wow. Tuhan pengen banget nih. Tuhan pengen banget buat kita. Tuhan pengen banget, Tuhan tahu banget kita. And God really wants us. God sees the whole thing. Dia benar-benar lihat semuanya. Dia lihat kita itu siapa. Pikiran kita tuh gimana. Right? Semua hal. Jadi kita nggak ada hal yang kita bisa malu sama Tuhan. Nggak ada hal yang kita bisa sembunyikan sama Tuhan. Jadi keadaan apapun kalian, go back to Jesus, go back to Christ. God will accept you. Nggak ada yang namanya terlalu jauh. Nggak ada yang namanya, gue terlalu berdosa, nggak ada. God knows you already. God knows all your sin. Right? You just have to come back to Christ. Remember that everything. He knows your mistakes. He knows your failures. He knows your victories. Dia tahu semua hal yang kamu sukses. Tapi dia juga tahu hal-hal ordinary things, hal-hal yang gak penting, yang mungkin kalian rasa gak penting. He knows you. And He knows you more than you know yourself. Tuhan tahu engkau lebih daripada kita mungkin tahu diri kita sendiri. Remember that God good works because He knows what's best for you. He knows what's best for us. That depends on our faith. Ini tuh seperti seperti perumpamaan tentang ragi. The kingdom of heaven is like yeast that a woman took and mixed into about 60 pounds of flour until it worked all through the dough. Intinya gini, Tuhan pengen jadi kita itu menjadi kerajaan Tuhan, kingdom of God, right? God wants us to be the kingdom of God. Gimana caranya? Tuhan pengen kita menyatu. Seperti ragi pada saat dibuat menjadi roti. Ragi itu harus dicampur, diaduk sampai sedemikian rupa, sampai akhirnya benar-benar menyampur, benar-benar menjadi satu semuanya. Yang tadinya kita manusia kedagingan, Tuhan akan memberikan kingdom of God. God has His wisdom and all, sampai akhirnya kingdom of God tersebut, words of God tersebut, karakter Kristus tersebut yang meliputi kehidupan kita semua menjadi satu. Tidak bisa dipisahin lagi. Yang namanya sudah menjadi roti, ya kita nggak bisa pisahin lagi raginya dari roti tersebut, karena sudah menjadi satu. Tuhan, God will make you you. God will make you know the kingdom of God. God will make you one. Right? Tuhan bakal menjadikan satu antara kita dengan rencana Dia. So, what's next? This is the last one. Right? Kita tadi udah bahas dari atas, dari pertama, remember, number 1, God uses all things for our good, but not that all things are good. Tuhan bisa memakai semua hal menjadi kebaikan kita, tapi nggak semuanya harus baik bagi mata kita. God wants us, number 2, God wants us to be conformed to the image of His Son. Tuhan pengen kita menjadi serupa
dengan Kristus. Number 3, all things work together for the good of those who love God. Remember, love God. Walaupun kita sering banget deny God, kita sering banget menjauhkan dari Tuhan, kita sering banget tanpa kita sadari disobey God. But God loves you, so you just have to love Him back. Right? Number 4, remember that God knew everything that will make you you. Jadi jangan takut, jangan malu. Just accept God. Just go back to Christ because He will accept you. Because He knows what's best for you. Number 5, the God good works. The good is not necessarily according to your flesh. It is according to God's image. The good is according to God's image, not ours. Nah, ini penting banget untuk kita tahu. Yang namanya kebaikan ini, kebaikan untuk kita, itu bukan artinya sesuatu yang kita anggap baik, sesuatu yang kita lihat baik, belum tentu. Karena apa yang kita lihat baik dari mata manusia, belum tentu itu baik di mata Tuhan. Hal yang baik di mata Tuhan buat kita, because for us, right? Belum tentu untuk saat ini, mungkin bisa untuk kita, bisa untuk spirit kita, bisa untuk our soul, bisa untuk our well-being and anything. But God knows us more because He know you, right? Jadi di sini, remember this good is not necessarily your flesh. Apa yang kita sukain. Belum tentu ini adalah hal-hal yang kita benar-benar enjoy gitu. But yet the good is the kingdom of heaven itself. Tuhan, apa sih yang maksudnya kebaikan untuk kita tuh apa? Yang Tuhan mau berikan terhadap kehidupan kita adalah the kingdom of God itself. Kerajaan Tuhan itu sendiri. Surga itu sendiri. Tuhan yang mau berikan kepada kehidupan kita, iman kita. Supaya iman kita itu tuh seperti kingdom of God itu jadi kayak benih yang tadi. Benih yang tumbuh di dalam hidup kita yang tadinya kecil. Makin lama dia menguasai kehidupan kita. So we live in the kingdom of God. We are the kingdom of God. Right? Ini penting sekali gitu. Pada saat kita tahu kalau ternyata yang maksudnya He works for our own good, itu adalah supaya kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga, kerajaan Tuhan, kerajaan Kristus. The kingdom of God within us. Not necessarily pada saat kita sudah meninggal, mungkin ada di surga. Bukan, di saat ini juga, you guys can be in the kingdom of God. Right? Pada saat kita di dalam Yesus. Itu yang penting sekali. Makanya kenapa tadi dibilang, to be conformed to the image of Christ. Right? The good is the growth of faith, hope, and love. Ini summary-nya. Kalau misalnya mau ditanya, this is a summary of everything at the end of the day. What is the good? Apa sih yang Tuhan sudah siapkan, sedang pekerjakan hal yang baik dalam kehidupan kalian? It's actually these things. The good is the growth of your faith, iman kalian. Kalian punya pengharapan dan kasih. We're gonna grow of our faith, of our hope, and of our love. Tuhan benar-benar sedang bekerja dalam kehidupan kalian. Kita semua termasuk saya. Supaya iman kita, pengharapan kita, dan kasih kita makin bisa serupa dengan kasih Kristus. And I think that's just amazing. Right? So remember this again. Just quickly. And we know that in all things God works for those who love Him, who have been called according to His purpose. Right? Dan kita tahu kalau Allah sungguh bekerja dalam segala sesuatu buat kebaikan kita, bagi kita yang mengasihi Dia sesuai dengan rencana Dia. Right? And remember that apa yang Tuhan rencanakan itu adalah pertumbuhan iman, pengharapan, dan kasih dalam kehidupan kita semua. So, thank you so much for today. Hopefully kita semua bisa sama-sama belajar mengenai kebaikan Tuhan dan rencana Dia yang luar biasa dalam kehidupan kita. The God good works. Let this be a great message, a great reminder for all of you. And hopefully for those of you mungkin dari kita semua, maybe there are some of you yang selama ini kayak dengerin kayak, aduh, gue kena nih gitu kan. Kayak ini reminder buat gue, ini reminder buat gue. Atau bahkan buat kita yang mungkin belum menerima Kristus. You know what? I just want to pray for everyone, including myself. Let's just pray this together.
Okay, let's just pray this. Dear Jesus, today I give you my life, I give you my soul, and I choose you as my Lord and my Savior. Today I also put my life because I want God's love and God's purpose, God's good works to be happening in my life. Because I know that you care about me, you know me, and you know, I also know that Engkau yang mau menumbuhkan iman saya, pengharapan saya, dan kasih dalam kehidupan saya. So, help me, forgive me, because I need you. Today, I surrender all, because I want to follow you. In Jesus' name. Mari semua sama-sama kita katakan, Amen, amen, amen. God bless you, and have a great, great week ahead. Amen.